Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia. Minal Minal aidin wal wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Banyak salah ya kamu ya. Banyak utang sih sebenarnya. Tapi di hari yang fitri ini Amsol, ini Betul. waktunya kita maaf-maafan. Jadi Betul. kesalahan yang lalu-lalu sudahlah ya. Dan kita juga harus ikhlas dong ya. Benar. Kita harus berani juga untuk meminta maaf kepada orang dan yang dimaafkan juga harus ikhlas Benar. menerima maaf tersebut. Nah, kita sapa dulu pemirsa nih. Kita jumpa di dialog khusus spesial Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Tentunya Serunya Idul Fitri di tahun 2023. Betul sekali. Apalagi sekarang sudah mulai ramai ya Idul Fitri Benar. sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya Cynthia ya. Karena pasca Covid, kayaknya ini adalah tahun dimana meningkat kembali euforia, betul. kita mudik, Betul. Idul Fitri gitu. Jadi jalanan rame banget ya. Tapi ngomong-ngomong kamu nggak mudik ya? Aduh, Demi sedih. bangsa dan negara ya? Sedih dong, sedih. Enggak, karena memang kebetulan tahun ini di Jambi aja. Di Jambi aja. Di Jambi aja. Tapi kayaknya kita belum pernah ke rumah Cynthia nih, kapan-kapan bisa Boleh, dong kita ada opor mampir. ayam. Opor masih ada. Opor ada. Rendang masih ada. Rendang masih Ketupat ada. masih ada. Masih, Itu tapi- jualan nggak sih? Tapi jangan lupa bawa THR ya. Oh, THR untuk anak ya? Buat anak. Saya- Kalau untuk Amsol sendiri gimana? Nggak mudik Kalau tahun saya ini? di Jambi aja sih, karena kebetulan keluarga-keluarga itu kan semua di Jambi. Jadi nggak punya kampung selain Jambi dong? Ada sih kampung, cuman ya lebih banyak keluarga besar di Jambi dan ya kebetulan juga orang tua kita juga dituakan gitu ya. Benar, sekalian mau sama calon besan ya? Iya, Ih. betul banget. Oke, Amsol kalau berbicara mengenai kampung halaman, tentang mudik, kalau kita sih enak ya, masih di Indonesia, Iya. masih di Jambi. Masih di Jambi, jadi masih banyak orang-orang yang kita kenal. Benar. Dan kita juga bisa silaturahmi ke kalau nggak ada keluarga di Jambi ya kalau nggak ke Tetangga. tetangga atau teman kan. Benar. Tapi ada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita di tahun ini karena Mhm. harus merayakan Idul Fitrinya di luar negeri. Wah, Jadi ini- bukan di luar kota loh, di luar negeri. Ini kabarnya berada di salah satu negara, apa ya? Saya lupa ya. Sengeti, bukan. Bukan dong. Ini negara, aku tebak-tebakan ya, Iya, negara iya, kanguru. coba. Australia? Bener banget. Oh, beneran dari Australia? Bener. Oh, iya. Bener. Oke lah, kita sapa dulu Kita sapa ya. ya yang dari Australia, kalau Sudah nggak salah sih bergabung nggak Sydney. ya? Kalau nggak salah sih Sydney. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Bahren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang Bahren Saya nih- jadi melo nih. Waduh. Bang Bahren tapi di sana. kayaknya senyumnya agak lebar nih, THR-nya kayaknya banyak deh. Oh banyak. Tapi- Akhirnya kan guru. Tapi THR tidak bisa menggantikan kebersamaan dengan keluarga ya Bang ya? Jangan gitu, jangan gitu. Aduh, Nanti jangan saya sudahin. Ya, sudah nih, saya cukupin nih. Aduh, nanti nangis nih. jadi- Sedia tisu nggak di Nanti sebelah nangis ya. Bang? Jadi beneran Bang Bahren di sana sendirian ya? Enggak, saya bersama keluarga di sini alhamdulillah. Oh, bawa keluarga. Anak, istri semua di sini. Kami udah ini lebaran yang kedua alhamdulillah di sini karena waktu itu kita berangkat di Maret 2022. Tidak beberapa lama kita juga Idul Fitri di sini. Kemudian ini tahun yang kedua. Jadi sudah apa ya? Sudah terbiasa. Saya bilang, Sudah terbiasa. saya tidak mau mengatakan begitu sebenarnya. Kalau ya. tahun kemarin bawa keluarga juga ya Bang Bahren? Ya, saya kebetulan begitu berangkat ke Australia itu berangkat seluruhnya. Jadi sekalian berangkat anak dan istri saya langsung bawa gitu. Pantesan agak jarang ketemu Bang Bahren pas dialog ya. Iya bener, kayak setahun ini Ada ada yang sekali- kurang gitu. Siapa ya yang kurang ya? Iya. Jadi Bang Bahren, Sekali-sekali ada Bang ya Bahren, Zoom. sholat Idul Fitrinya di Siap. sana gimana Bang? Begini, langsung aja ya. Saya sama nyapa dulu deh kawan-kawan. Oh, boleh. orang Jambi. Silakan. Boleh. Jambi semuanya ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Dari kejauhan tentunya dari negara orang ini dari Sydney Australia. Kami keluarga besar mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terutama saya juga mungkin sering di TVRI banyak salah, banyak hilap, mohon dimaafkan. Ya, tapi kayaknya Cynthia pakai baju baru deh sama Amsol ya. Iya, ini Iya. sengaja mereknya belum dilepas Bang. Iya betul. Oh, Barcode gitu. harganya juga masih ada Makanya sih Bang. Bau-baunya masih ada nih. Tapi Bau-baunya Bang, masih ada. tapi Bang kita tuh Disinfektan. pengen banget Bang kalau misalnya setiap Lebaran tuh pakai baju dari Australia ya. Benar. Tapi kayaknya Yang bajunya gambar- tebel-tebel.
Yang gambarnya kanguru. Kanguru, baik. Bang, Nanti ditulisin baju lebaran. baju baru, baju baru. Baju baru, Bang, alhamdulillah. kalau misalnya kita di Indonesia gitu kan, kalau di Jambi hari pertama biasanya ke rumah keluarga, lalu sowan ke tetangga kiri kanan, terus makan opor. Kalau di sana berarti hanya dengan keluarga kecil, Bang, atau ada kumpulan teman-teman sesama Indonesia seperti itu? Ya, begini, terima kasih. Saya kebetulan berada di tempat yang lumayan banyak muslimnya. Saya berada di Lakemba, di Sydney, sebuah suburb di Sydney. Dan di sini mayoritas itu banyak yang Islam, mungkin 70-80% itu adalah pendatang-pendatang yang beragama Islam dari berbagai negara tentunya. Ada dari Bangladesh, dari Irak, dari Turki, ada banyak macam-macam gitu. Nah, Ramadan dan Ramadan dan Idul Fitri ini sering walaupun beda budaya itu tetap dilaksanakan misalnya sholat Idul Fitri, Idul Fitri itu di beberapa tempat. Nah, kebetulan di sini kita punya beberapa organisasi paguyuban yang masing-masing itu melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Nah, itu banyak juga orang Indonesianya, yaitu pekerja, mahasiswa, kemudian bahkan ada yang sudah menjadi PR di sini, yang sudah menjadi penduduk di sini, permanent resident yang ada di sini. Jadi beberapa nuansa Idul Fitri masih dapat, kita masih bisa jalan dari rumah ke rumah masih ada, walaupun memang agak jauh jaraknya gitu ya. Kita pakai mobil ya, berkendaraan di sini. Tapi masih ada dari rumah ke rumahnya masih kerasa. Jadi saya secara pribadi itu tidak terlalu terasa lah, terobati dengan banyaknya beberapa komunitas yang ada di sini. Siap. Itulah enaknya ya, masyarakat Indonesia yang kompak di Australia bisa saling silaturahmi juga dengan Bang Bahren ya di sana. Betul. Benar. Jadi Bang, di rumah di sana di Sydney, Abang tetap menyiapkan kue-kue seperti kita di sini nggak sih, Bang? Ada nastar loh di sini, kita Bang. tidak terlalu tidak terlalu banyak gitu ya. Ada sih ada, tapi tidak seadanya saja ya, karena memang tamu-tamu juga tidak kayak kita ya, hampir setiap jam itu datang, itu tidak terlalu banyak, tapi adalah sekedar untuk menyambut teman-teman, sekedar untuk menikmati Lebaran adalah begitu. Tapi tidak seperti yang di studio lah pokoknya. Saya kira tadi Bang Bahren yang di studio. Saya kira tadi Bang Bahren buat dodol di sana ya, ngaduk dodol 12 jam di Australia kan? Enggak dodol, katanya gelamai. Oh, gelamai ya, sama aja dong. Ya udah, karena di sana kuenya sedikit, Cynthia wakilkan lah ya, Bang ya. Oh, boleh silakan. Biar terasanya sama di sana. Sebenarnya dia emang haus sih, Bang. Ya. Oke lah Bang Bahren, nanti gitu kita ngobrol lebih banyak lagi Bang Bahren ya. Ini selanjutnya nanti di studio kita juga ada tamu. Bener, jadi kita ada tamu nih Bang. Selain menyapa Bang yang di Sydney, kita juga langsung aja kali ya. Ini tamunya jauh banget pokoknya ya. Iya, karena kita udah nggak ketemu kayaknya udah 2 abad ya. Kelamaan dong, 200 tahun dong ya. Ya kamu kan T-Rex. Baiklah, ini ada teman-teman kita juga yang satu profesi juga sama kita dan juga memiliki cerita-cerita menarik pada saat mereka lebaran. Benar. Gimana sih serunya Idul Fitri untuk teman-teman kita ini? Betul sekali. Kita undang satu-satu dulu ya. Iya, yang pertama kita akan undang, ini dia penyiar dari Venezuela. Enggak dong ya. Ini dari Jambi hari ini ya? Iya. Jambi hari ini ya Mbak ya? Yang satunya Jambi besok. Jambi besok ya. Kita undang dulu ada Septinita. Assalamualaikum Septi. Minal aidin wal faizin. Kamu boleh di tengah? Minal aidin wal faizin. Wah, kamu mau jadi pembawa acara atau mau jadi tamu sekarang? Jadi tamu aja. Oh, jadi tamu. Kalau misalnya jadi pembawa acara kita tukeran nih. Tukeran, betul. Mau satu lagi panggil? Oh iya, langsung kita panggil dong satu lagi. Ini dia, kalau ini dari Puerto Rico ya. Agak jauh ya. Agak jauh. Tapi kayaknya kalau dari bajunya ini kayaknya dari Pakistan ya. Pakistan, langsung saja ini dia Marimar. Bukan dong. Si dia Francisca. Assalamualaikum. Dari Turki nih kayaknya. Oh, dari Turki, Oh, dari Turki. Dari Kapadokia. Main balon terbang dong. Iya, main balon ya. terbang. Silakan boleh duduk. Ini penawaran terakhir kami
kami ya. Kalian mau di tempat kami atau kami di tempat kalian? Ya udah, kali ini kita coba jadi narasumber dulu ya hari ini ya. Baiklah, tidak masalah. Sebenarnya sih kami lebih suka di situ ya. Tapi kita nggak perlu jadi narasumber ya, Indra ya? Iya. Saya tahu Tahun depan kenapa. lah, tahun depan ya. Tahun depan. Saya tahu kenapa. Kenapa? Ya, itu. Nominal ya. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Kabarnya lebarannya? padahal baru kemarin siaran bareng kan ya? Iya. Oh iya ya, enggak mereka yang siaran, saya kan enggak. Kita kan lebaran pertama, siaran berdua. Oh iya ya, lebaran Iya, pertama iya. ya. Aduh aku lupa. Aduh, siapa aku di mana? Jadi lebarannya gimana, Septi? Di mana ngabisin lebarannya di mana? Di Jambi atau kemarin sempat pulang kampung? Kemarin sempat pulang kampung Kemana kampungnya? di Sumatera Barat. Oh, orang Padang, orang Awak kok. Ranca Uni. Jadi kamu pulang kampung kemarin, kita nggak percaya. Kampung nan jauh di mana? Nggak percaya, karena nggak ada oleh-oleh. Bener. Biasanya paling enggak keripik ya. Itu Sanjay. Sanjay. Sanjay Terus atau yang itu kalau ada apa rendang itu telur enak juga tuh, tapi percuma nggak dibawain. Iya, yaudah lah ya. Ya Besok udah lah bisa ya. dibawain. Oh, besok dibawain. Iya. Besok- ya bener ya. Bener. Nah, Atau baik. habis siaran kita ke rumah Septi kali ya? Oh bisa juga. boleh. Bisa. Bisa juga. Kalau Septi ke Sumatera Barat, kalau Ibu ke kapan Kalau sih ya? yang ini, kalau saya pernah lebaran ke rumah dia, makanan Makassar banyak banget. Makassar nggak sih? Makassar. Makassar nggak sih? Manado. Manado, astaga. Itu sama-sama Manado. Sulawesi, cuman Bapak salah kota. Oh iya, Salah iya, kota. iya, iya. Ya, Lupa Bu, udah setahun yang lalu soalnya. Di Makassar ada siapa itu? Itu Makassar lebih ada ke siapa sih? Kak Iswan. Oh iya, betul, sama Bobby. Mana dia? Biasanya ada sop konro. Iya, iya, iya. Jadi kamu gimana lebarannya pulang kampung? Tahun ini masih di Jambi aja, Tetap masih jaga dengan gawang tahun-tahun ya? sebelumnya. Karena kan kebanyakan keluarga sudah pindah di Jambi semua gitu. Tapi di Manado masih ada Pak? Masih, cuman karena kita yang dituakan orang tua, jadi kita standby di sini. Tapi pernah nggak sih pulang kampung ke Manado? Enggak, cuman ke Jawa, Sidoarjo. Oh Jawa aja. Yang kalau Jawa tuh kampung siapa? Mama, Mama. Oh, jadi mama itu campuran Manado Campuran dan Jawa? Manado, Sidoarjo, Papa ada aliran-aliran Padang. Bukan aliran sesat ya. Iya. Aliran ada Sumatera Barat Padang. juga. Jangan-jangan mereka kakak beradik. Ya, ada aliran juga. Ini kan Minang Iya. tadi. Pokoknya kalau sekampung, udah saudara itu. Kalau sekampung harga bisa nego. Benar, Semuanya bisa aman itu ya kan. Kalau Amsel sendiri, Amsel di mana? Kampungnya? Kalau aku sih di Muaro Jambi deket sih. Cuman kan kebetulan tadi kan udah dijelasin Tepatnya ya di Bu mana? Cynthia ya. Sengernan? Bukan, Oh, di bukan. agak jauh sih Suakandis ya Suakandis. nama desanya. Betulan iya. Iya. Jadi kamu kemarin ke Suakandis nggak? Enggak. Jadi udah beberapa kali lebaran aku tetap di Jambi. Ini mohon maaf yang narasumber siapa ya? Ini acara milik kita Kasihan, kok. Septi diem loh dari tadi kasihan. Septi kamu masak apa kalau Karena di dia rumah? nggak bawa keripik. Oh iya juga sih. Iya kan? Tapi rugi kita kalau dia dikit ngomong. Lagi-lagi nominal. Lagi-lagi nominal. Nah, Ya, bentar, Septi Ya. tadi masak apa aja di rumah? Selama lebaran Selama ya? lebaran? Biasanya masak rendang. Rendang tuh pasti ya. Pasti. Yang masak mama atau Septi? Karena kan belum berumah tangga nih. Biasa kalau belum berumah tangga tuh mama semua yang handle. ikut bantu mama juga. Oh, ikut Jadi bantu masaknya mama. berdua. Terus selain rendang apa lagi? Khasnya juga itu sambal lingkung. Jadi Oh, itu sambal kayak lingkung. abon ikan. Oh, Jadi Septi kok formal banget ya, santai aja, nggak apa-apa. Aku dikit-dikit ya. Ini masih Jambi hari ini loh. Iya, dia ini Jambi hari ini mode on ya. Oh enggak, reportase mudik. Dia serius banget loh ngadepin Tadi kita apa? ya. Apa sambal ingkung? Sambal ingkung, Sambal lingkung. Itu isinya apa? Abon ikan. abon ikan. Oh, Jadi ikan nanti- dijadiin abon. Terus disambel. Ikannya apa? Ikan teri bukan? Bukan Bukan dong. ikan dencis. Oh ikan Oh, ikan deri. den- oh, ikan laut ya. Iya, ikan laut. Ikan tongkol bisa juga. Bisa sih. Ibu banyak nanya deh. Dia mau buat kayaknya di rumah. Ide jualan bun. Ini jual. Berarti sambal ingkung ini selalu ada setiap lebaran. Selalu ada pasti. Di setiap rumah pun ada biasanya. Tapi kita ke rumah dia kemarin nggak dikasih. Disembunyiin. Disembunyiin Malah kayaknya. dikasihnya ini coklat. Roka. Roka. Kalau misalnya dari keluarga Septi kan khasnya nih sambal lingkung ya. Iya. Kalau rendang itu udah biasa ya, sambal-sambalan udah biasa. Kalau di rumah Vidya, apa nih yang khas yang mungkin di rumah-rumah lain tuh jarang kita ketemu? Masih sama sih sebenarnya, cuman yang membedakan mungkin ada acar Manadonya. Acar Manado ini gimana ya?
Kalau Kayak timun gitu ya? Ada timunnya, wortelnya, ada kacang tanahnya Oh. gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin acar itu kuahnya kuah pakai cuka putih Iya, gitu ya kan, asam-asam gitu. Ini tetap asam, cuman dia pakai Kuah kacang. bukan. Oh, bukan. Itu gado-gado. Gado-gado dong. Siapa tahu kan? Cuman ini pakai tumisan kuning gitu loh. Tumisan Jadi bumbunya kuning. Oh kayak acar kuning gitu ya? Oh, Kayak nila ini, acar. nila acar. Nila acar. Kayak Oh, gitu. gitu. Cuma ini mungkin nggak pakai itu ya ikan ya. Nggak Tapi pakai lebih ke ikan. sayur ya. Kalau- Sayur sama kacang ya. Gitu. Oh, gitu. Asik juga ya. Tapi kamu udah pernah nyoba gak sih? Enggak, aku Enggak baru ya? dengar kayak sambal Sambal juga lingkung. baru dengar. Oh. Acar Manado juga aku baru tahu gitu. Tapi Iyalah. ngelihat bentuknya juga nggak pernah. Nanti kita Makanya ke kita ke Vidya rumah ya. dia nanti. Oke. Kan bisa habis ini kan? Open house kan? Bisa, Oh ya udah kalau Bisa gitu. diatur. Nanti kita Bisa obrolin lagi diatur. lebih lanjut ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya tentang Idul Fitri dari tamu-tamu kita yang sudah hadir hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus spesial Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa masih bersama kami dalam dialog khusus spesial Hari Raya Idul Fitri 2023. Serunya Idul Fitri tahun ini. Seru banget. Seru banget, masih bersama Amsel tentunya, ada Vidya dan juga Septi, dan masih ada dong yang di Australia. Iya. Kita sapa lagi dong, nanti ngambek lagi. Jangan-jangan udah makan opor lagi nih Iya. ya. Nah, Bang Bahren. Iya, masih di sini ya. Asik banget tuh ngobrolnya. Jadi tambah kangen ya. Aduh, Iya. tambah kangen studionya kan pasti ya, Bang Bahren ya. Pokoknya kita tuh Iya. sangat menantikan banget Bang Bahren tuh hadir lagi di Jambi ya. Benar. Apalagi di studio kami. Bang Bahren, Coba bro. Bang Yes. Bahren, kalau di sana panganan untuk Idul Fitrinya apa, Bang? Kita kalau yang kita bikin sendiri tentu tidak jauh-jauh dari budaya kita ya. Tentunya ya samalah, lontong juga ada di sini, masih ada jualannya. Tapi semua memang dalam bentuk apa ya? Instan. Freeze yang Oh, beku, ya, beku. ada Frozen, yang instan, frozen. ada yang frozen yang sudah di frozen, ada yang instan, ada juga yang instan itu kita kemarin dapat yang made in Vietnam atau ya kalau nggak salah itu udah Malaysia juga ada kalau nggak salah, pokoknya Asia itu yang memang tinggal dicemplungin dia udah jadi lontong gitu, dicemplungin air panas dan dibuat seperti itu Rasanya gimana, Bang? ya. Gimana bro? Rasanya gimana tuh? Ya rasanya plus dan minus lah ya, pokoknya yang penting bentuknya udah lontong, rasanya gimana, gitu. Udah, pokoknya. Ya, Iya. yang penting nggak seenak opornya Cynthia lah pokoknya. Aduh, Bang Kayaknya, Bahren tahu banget. kayaknya bentar, Bang Bahren tahu enak opor Cynthia pasti pernah main ke rumahnya nih. Iya dong. Pernah disuguhin opor ayam. Karena Cynthia pernah juga kalau ngomongin masalah lontong yang instan tadi, pernah Cynthia ketemu di Batam waktu itu, Bang. Oh. Jadi memang ada jualnya dan rasanya ya memang tidak seenak lontong betul. daun gitu ya, Bang ya, tapi tetap enak Betul. juga. Tapi itu belinya Pasti di kita sana atau bawa dari Indonesia, Bang? Apanya? Belinya di sana atau bawa dari Belinya Indonesia? ada di sini. Kita Oh, di sini ada. punya beberapa tokoh Indonesia yang di dalamnya jual pernak-pernik Indonesia, ada semua di sana. Karena sini dengan Indonesia itu kan tidak terlalu jauh Ya. ya, Iya. cuma 7 jam jaraknya kan by flight. Nah, itu tidak terlalu jauh, jadi sehingga apa-apa yang ada di Indonesia masih bisa kita temukan di sini. Walaupun memang tidak terlalu banyak gitu. Kita masih di kawasan saya masih ketemu ada sekitar 2 toko Indonesia yang menjual segala sesuatu yang berkaitan dengan Indonesia. Nah, atau kalau tidak di sini kita masuk ke Asian biasanya. Ada Asian groceries seperti itulah, makanan-makanan Asian. Tapi kalau makan Asian biasanya ada Malaysia, ada Thailand. Kita masih ketemu rebung di sini. Oh, ada rebung Oh. Kita juga. masih ketemu, tapi pucuk ubi misalnya, pucuk ubinya frozen, nasi ada, Bang- jahenya frozen. Bang, boleh nanya nggak, Bang? kemudian- Ya, Kalau genjer ada nggak, Bang? ada. Saya ketemu kemarin Oh, gadget. ada. Ketemu.
Tapi bentuknya frozen juga. Wah, Genjernya ada. genjer di sini. frozen ya? Iya. Jadi mungkin Ada. secara makanan Bang Bahren tidak terlalu kesusahan lah ya di sana ya, karena semua tersedia Ya, tinggal dimasak betul. gitu. Tapi mencari yang Yes. segar mungkin yang susah ya Bang ya. Nah itu ya karena memang semuanya tidak mungkin kita ada. Yang segar ada kangkung, masih kita temukan kangkung di sini masih segar, bayam kita ketemukan. Tapi memang harganya agak lumayan ya. Satu ikat itu 30 ribuan atau sekitar itu lah. lumayan ya. Ya untuk yang bisa makan seminggu di Indonesia atau di Jambi atau di pasar Aur Duri gitu ya. Yang kita bisa cari gitu. Di sini 5.000 dapat 3 ikat. Malahan 1.000 seikat Tiga ada ikat, ya? Iya kadang kalau Tapi- ini. Toko Asia itu rata-rata memang harga-harga sayuran ataupun makanan Asia gitu memang mahal-mahal ya Bang Bahren ya? Agak kurang jelas. Agak mahal Saya ya di tidak- toko ASEAN itu ya? Ya, mahalnya ketika kita konversi ke Indonesia, karena $1 itu 10.000 hari ini misalnya. Nah kalau 10.000 ya kalau kita beli di sini $3 itu artinya sudah 30 ribuan. Ya 30 ribuan misalnya ya seperti itu. Kalau kita konversi, tapi sebenarnya ketika kalau tidak kita konversi ya misalnya 1.000 itu mungkin $1 mungkin berbanding dengan 1.000 seperti itu kalau tidak kita konversi nilai rupiahnya gitu. Karena lumayan sesuai juga sama ya. Tapi kalau pendapatan kita- juga ya. Kalau kita konversi memang agak mahal seperti kos di sini itu 1 minggu itu $350. Itu artinya 1 minggu 3.500 3.500 rupiah. Itu kan bisa untuk ngekos setahun di Indonesia. Ngontrak malah, Bang. Iya, ya ngontrak kan. Kalau di sini kontrakannya itu untuk 1 minggu gitu. Untuk 1 minggu $350 atau 3.500.000 begitu. Jadi apa sih Bang yang paling dirindukan? Karena kan secara makanan banyak ditemukan di sana. Tapi Iya. apa sih yang dirindukan di Jambi atau di Indonesia gitu Bang? Ya, kalau kita ngelihat misalnya, kalau kita bahas tentang Lebaran ini, karena kita memiliki dua aspeknya. Yang pertama adalah aspek spiritual, ya bagaimana Lebaran ini, Idul Fitri ini membawa kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu Ramadan menjadi sekolah kita. Nah, yang kedua tentu adalah aspek sosial gitu loh. Nah, bagaimana aspek sosial ini salah satunya adalah silaturahim, nilai-nilai silaturahmi, kemudian berbagi, kemudian berbahagia bersama. Nah, mungkin nilai-nilai ini yang mungkin tidak 100% kita dapatkan di sini karena kita menjadi orang asing yang ada di sini. Yang bule kita di sini gitu ya. Iya, Yang iya. mereka yang nggak bulenya gitu kan. Mereka pribumi Kita ya. yang asing. Iya. Siap. Bule hitam ya. Jadi kalau ditanya yang dirindukan mungkin adalah nilai-nilai ini ya. Apalagi kalau ingat waktu kecil misalnya waktu saya di kampung di dusun saya di Tebo sana. Wah kalau Lebaran itu kita kan bagaimana tuh? Wah, asik banget. Meriah gitu. banget ya. Nah, Heeh. iya gitu meriah dan wah apalagi dapat THR gitu ya. Asik banget. Nah di sini kan hirohnya yang mungkin tidak terlalu terasa gitu. Hirohnya euforianya kalau bahasa Cynthia tadi itu euforianya tuh nggak mungkin terlalu dapat gitu. Cuma itu aja ya yang mungkin kita akan rindukan gitu loh. Heeh. Siap. Karena culture juga kan di sana Benar. kan. Jadi makanan Ya, bisa betul. dibikin tapi suasana tuh nggak bisa Suasana. dibeli dengan apapun gitu ya Bang ya. Betul. Yes. Aduh Correct. cakep banget Correct. omonganku. Beda yang dirindukan juga berarti. Iya Betul, benar. Oke lah. Nanti kita akan berbincang lagi sama Bang Bahren. Kita mau ke cewek-cewek cantik cewek-cewek ini cantik dulu, dulu Bang ya. Bang. Bentar Bang ya. Abang bisa lanjutin makan Siap, opornya. Siap, Iya, thank you. sama thank you. rebung tadi ya. Rebung. Sama tumis genjer. Kayaknya suka banget ya. Itu makanan khasnya dia. Oh iya. Makanan favorit Makanan ya. favorit Makanan favorit. favorit. Tapi sayangnya Jambi. setiap lebaran nggak ada loh tumis genjer. Karena nggak ada. biasanya kan kalau orang mendekati Idul Fitri itu kan sayur-sayuran itu kan jarang. Lebih banyak orang jual daging, jual ayam, Nangka. Gulai ya. nangka, Nangka. kacang Iya. ya kan. Kalau genjer, kangkung itu agak jarang kan. Nggak, saya boleh rebung kayaknya. Boleh minum dulu deh, silakan. Silakan, Ah, ah. silakan. 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 Kan jauh tadi ya perjalanan ya. Cynthia juga boleh minum. Cynthia boleh Iya, minum. karena agak ini ya. Iya. Saya puasa Sawal. Masya Allah. Kan bulan Sawal. Tabarakallah. Ini kan bulan Sawal, jadi saya harus puasa Sawal. Masya Ya. Allah. Kok Bang Bobby yang di studio ini ya senyum-senyum ya? Tapi ini juga loh yang bisa dikatakan yang paling dirindukan setiap Ramadan. Lebaran. Lebaran ya. Hmm. Karena kalau hari biasa kita nggak
terlalu minum soda-sodaan ya. Iya, kalau Soda lebaran. enggak, terus kue-kue kering kering. juga Tapi- semakin Nggak ketemu ya, Nggak kalau di hari ketemu. biasa tuh nggak ketemu. Ada di teman nggak kita. Cuman nggak di endorse. Benar. Kalau kakak mengirimkan ke studio, kami sebut deh. Kalau ada aja 4 toples ya kita sebut deh ya. Tapi Septi di rumah buat kue sendiri. Buat kue sendiri. Apa kue yang dibuat? Nastar, putri salju, sama kue semprit. Itu Oh, selalu setiap semprit? Semprit, kue Semprong. mentega, kue mentega Tetep, tapi yang caranya tuh Disemprit. ditekan gitu. Ditekan. Oh gitu. Kue semprit namanya ya. Kalian nggak gaul. Kayaknya yang tahu ibu-ibu. Ibu-ibu. Saya cuma taunya pada maran soalnya. Itu kan pas puasa dong, Pak. Lebaran nggak konsumsi Itu pada yang saya malam. rindukan pas puasa. Oh gitu. Jadi selain kue itu kue basah buat juga nggak beli kue sama saya. ini kayaknya Yang ajang legit-legit endorse ya. Yang legit. Ini ajang endorse sih kayaknya. Yang legit-legit ya. Nggak buat kue basah. Buat kan udah order juga sama Bang Amsul kemarin. Oh iya, cuman satu pun. Bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur. Alhamdulillah. Tapi kalau buat sendiri ada kue basah? Ada Apa? buat brownies, terus juga kue cake bolu biasa. Itu aja biasanya. Bang. Pantesan kemarin pas Ramadan ya kita telepon dia agak sibuk ya. Nggak diangkat-angkat ternyata dia lagi buat Bukan kue. Ramadan aja. Kita slow respon. Every day. Every day. Kalau Siska? Kalau Siska gimana? Apa nih? Kue, buat Kue. nggak di Kue, rumah? kue Atau semuanya ada. Bikin atau beli? Bikin. Bikin, tapi orang. Enggak lah, mama Mama yang yang bikin. bikin. Jadi bikin kue kering iya, kue basah iya, masak pun juga iya gitu. Oh, oke. Kue basah juga. Kue basah juga. Apa-apa aja tuh macam-macamnya? Banyak. Ada kue bolu pisang. Nah, itu yang Bolu lagi pisang. lagi apa ya? Bisa dikatakan digeluti sama mama dan Oh. juga sekarang tuh juga open order. Oh iya. Oh. Gitu. Jadi hobi yang jadi Siska. cuan juga ya. Tahu nggak namanya? Siska Cake and Cookies sekarang. Aduh, sekarang di Bukan rumah ya. Nelly Cake and Cookies. Oh dong. iya dong, kan mamanya ya. Di rumah tuh sudah ada 4 open. Oh. Baru-baru semua. Jadi aduh, ya udah ya. Jadi aroma kue terus lah aroma ya kue di rumah terus ya. gitu. Baiklah. Terus ya kalau misalnya aku boleh cerita sedikit, nggak tahu ya kalau Cynthia sama Septi tahu atau nggak ini cerita ya. Jadi pernah Mama lagi masak rendang nih ceritanya, rendang daging sapi gitu. Jadi lagi mau kerjain apa, terus disuruhlah aku nih yang Oh, kamu ngaduk yang kan, ngaduk. iya. Pas ngaduk, loh kok ada garpu? Loh ini apa nih? Kirain kecemplung kan, rupanya enggak dong. Aku ambil, aku taruh di tempat cucian piring. Kena marah ini. Kena marah. Itu kan supaya lembut ya kan? Nggak taunya buat lembut daging dong. Hanya emak-emak yang ampun, mengerti. aku baru tahu. Aku juga nggak tahu loh. Ya kamu kan Aku bukan tadi- emak-emak. Aku tadi mikirnya memang benar-benar kecemplung garpunya. Enggak dong. Ternyata emang gitu ya? gitu ya. Itu teknik ya? Boleh Yang sendok, boleh garpu, jadi asal dimasukin jadi ya tradisinya. Kalau sekop kan- boleh nggak sekop? Enggak dong. Sekop. Enggak dong. Jadi ternyata itu buat dagingnya lembut gitu ya. Iya, nggak tahu sih ya itu kepercayaan ibu-ibu lah ya. Tapi itu yang jadi Perdapuran culture lah ya. juga. Iya. Berarti memang- kamu harus warisin tuh, masukin garpu kalau buat rendang. Tapi memang dagingnya langsung lembut gitu. Ngasih tahu ke istrinya Gerald besok. Oh iya. Oh bisa, iya. bisa, bisa. Siapa itu Geral? Siapa itu Geral? Anak dong. Saya masih gadis dong. Masih gadis dong. Kalau di TV masih gadis dia. Oh iya. Kalau di aku rumah nggak susah bisa. juga nelponnya. Anak saya lagi ini. Iya, nggak bisa. Belum makan. Aku ngaku gadis bisa nggak? Itu bawa apaan sih itu, Bu? Agak kekenyangan. Kebanyakan makan opor. Makan lontong. Iya, makan. Tapi biasanya kalian ada jalan-jalan ke mana saja hari pertama? Atau memang nunggu di rumah, nunggu keluarga? Septi dulu deh. Biasanya kumpul di tempat yang paling tua di keluarga yang dituakan. Kayak misalnya ke tempat kakek, langsung kumpul keluarga. Biasanya seharian di ruang lingkupnya di keluarga aja, Bang, Di biasanya. keluarga aja. Berarti kamu ngumpul di rumah kakek di mana jauh? Lebaran pertama kemarin di Sumatera Barat itu, Bang. Jadi langsung kumpul di rumah kakek. Oh, memang langsung ngumpul di situ. Oh, saya pikir tadi kan ngekos kayak Bang ini kan, Bang Bahren ya. Ya ngapain ngekos di Sumatera Barat Siapa lebaran? tahu kan rumah kakeknya cuma cukup untuk kakeknya doang, ya kan? Satu rumah buat kakeknya doang gitu. Tapi walaupun kakek sama rumah neneknya kecil, doang cuma satu kamar. Tapi biasanya walaupun rumahnya kecil, rumah kakek nenek walaupun kecil, keluarga tuh tetap ngemper. Iya. Itu Iya yang kan, itu asiknya. serunya lebaran. Tidur Jadi bareng-bareng. Tidur di depan ruang TV
gitu ya kan. Betul. Ada yang tidur di sofa. Ada yang kaki di kepala, kepala di kaki. Wah, itu seru banget tuh. Apa ya kalau Indonesia tuh susun sarden. Bener ya? Betul. Tapi momen-momen seperti itu hanya bisa ditemuin pada saat Lebaran. Bener. Bang Bahren, di Australia ada nggak acara susun sarden seperti Tapi nanti ya Bang Bahren dijawab ya Bang Bahren ya. Kita akan kembali lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus Spesial Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Spesial Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita langsung ke Bang Bahren lagi nih. Tadi sempat terputus ya. Iya. Tadi kalau Septi, tadi Bang Bahren ceritanya dia di rumah kakeknya susun sarden ya. Kalau Bang Bahren di Australia kayak gitu juga nggak ya? Ada nggak? Kalau kan ketemu ada keluarga. paguyuban Indonesia tuh, Iya. mana tahu memang Ada satu keluarga besar gitu ya. atau mereka memang ngumpul nih satu paguyuban untuk Merayakan menghilangkan rindu Iya. Indonesia Iya. lah gitu. Sangat ketat. Jadi kita tinggal di apartemen ya, karena memang itu ketika kita masuk itu diinspeksi betul berapa orang anggota keluarganya. Kemudian kita nanti juga kalau kita kan enak tuh kayak Cynthia tuh bisa teriak-teriak tuh di rumah, bisa ketawa, bisa cekik-cekiki ya kita. Tapi kalau di sini itu kalau dapat misalnya tetangga-tetangga yang agak mungkin tidak yang memiliki privasi yang tinggi ya biasanya, nah itu tidak terlalu suka, jadi agak ngerem-ngerem tuh ya ngomongnya. Tapi kalau dapat tetangga yang memang misalnya juga punya anak kecil juga rame, itu juga nggak apa-apa, jadi untung-untungan. Nah kebetulan kalau saya itu tinggalnya kebetulan di sebelah apartemen saya itu India yang juga punya anak kecil. Jadi tidak terlalu ketat terhadap itu, kita masih bisa bersosialisasi. Tetapi di beberapa tempat itu memang sangat private ya, sangat private, kemudian sangat terbatas, sosialisasi juga terbatas. Tidak bisa misalnya Bro Amsol mau dominoan misalnya di depan Main itu gaple ya. Ranger gitu ya, jadi itu nggak bisa gitu misalnya ya, ngobrol-ngobrol santai dia itu tidak bisa, karena kalau tinggalnya di apartemen itu kita punya akses code misalnya, masuk code-nya ya udah orang-orang tertentu yang bisa naik yang ke rumahnya, ke apartemennya. Jadi hal-hal yang seperti itu, maka kita sangat bersyukurlah tinggal di Indonesia yang memiliki nilai-nilai silaturahim yang luar biasa. Kita bisa say hello, bisa ngobrol, bisa sangat akrab ya, dan sangat kekeluargaan yang dibangun gitu. Nah, sementara kalau di sini, apalagi kalau yang daerah-daerah yang agak kayak city ya, memang di tengah kota, di Sydney, di Melbourne, di Perth itu sangat individualis. Kemudian mereka dengan kehidupan mereka sendiri-sendiri, sangat privacy ya. Tetapi mungkin kalau yang agak ke quote and quote, agak ke kampungnya di sabab-sabab itu mungkin masih terasa nilai-nilai kekeluargaan, walaupun tidak sebebas seperti di Indonesia gitu kira-kira. Nah, tapi Bang Bahren, kalau tetangga-tetangga di apartemen Bang Bahren kan tadi bilang ada yang bisa bergaul dan juga mungkin ada yang privacy gitu. Tapi kalau Lebaran ini ada nggak yang ngucapin Selamat Idul Fitri untuk Bang Bahren atau silaturahmi ke kamar ya? Apartemen. Iya, apartemennya lah. Maksudnya toleransinya seperti apa sih gimana? dengan yang merayakan Idul Fitri dengan yang tidak? Tidak semeriah seperti kita, tapi kalau ketemu di jalan ya, karena alhamdulillah saya satu building ini ada sekitar 10 rumah ya di dalam building ini itu Muslim ya, sebagian besar Muslim. Jadi kita masih bisa say assalamualaikum ya, kemudian masih bisa say hello lah. Tapi kalau yang berkunjung masuk ke rumah itu tidak juga gitu. Tapi sekedar ketemu di luar, assalamualaikum, how are you brother? Sekedar hal-hal yang seperti itu masih terasa gitu, masih bisa gitu lah.
tapi tidak terlalu individualis. Nilai-nilai Islamnya karena kita sama-sama Muslim itu masih terasa gitu, masih bertegur sapa sama-sama misalnya ke masjid dan seperti itu. Oh, saya kirain ada tamu-tamu di sana diajak Bang Bahrin ngopi kerinci ya. ngopi kita biasanya ke coffee shop, bro. Nggak main di pos ronda kayak kamu kan. Bang Bahrin, berarti ada tuker-tukeran piring juga nggak? Biasa kan kalau Cynthia nih sama tetangga nih, Cynthia bawain opor misalnya, dia kasihnya rendang seperti itu. Sesama yang merayakan. Selama Ramadan ada kita misalnya share buah misalnya, atau kayak kemarin misalnya dia kasih nasi mandi ya, nasi yang aslinya India gitu, dikasih gitu. Kita ngasih kolak misalnya kalau sedang dibuat, ya yang gitu-gitu masih ada gitu lah. Dan kemudian kita juga, saya satu building ini ada beberapa juga orang sama-sama student PhD di sini, nah itu juga share. Itulah anak-anak juga masih main. Kemudian di tempat saya tinggal, karena memang sebelum saya kesini itu searching betul-betul mencari di mana lokasi yang memang agak karena persoalan terbesar kan makanan nih. Mencari halal food itu tantangan gitu ya. Karena memang tidak mudah. Nah, saya mungkin sebelum berangkat ke Australia ini memang mencari betul di mana. Nah, kebetulan saya tinggal di Lakemba, namanya Lakemba, itu sebuah suburb di sini dan itu banyak muslimnya, jadi banyak masjid juga. Saya hitung ada sekitar 8 masjid di wilayah di sekitaran sini. Jadi kita masih bisa itikaf, kemarin masih bisa itikaf di masjid sama-sama. Orang Indonesia punya satu di sini namanya Iqra Foundation, ya kita di sana tuh orang Indonesia. Kemarin kita masih makan bakso habis sholat tarawih bersama, baksoan bersama gitu, makan mie rebus bersama ya, masih kita begitulah cara kita untuk merasakan keindonesiaan. Siap Bang Bahrin, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi. Kita balik ke cewek-cewek cantik ini dulu ya Bang Bahrin ya. Siap. Seru banget ya di sana ya. Bener, tapi banyak yang dirindukan. Banyak yang dirindukan, tapi akhirnya dibikinlah suasana seakan-akan seperti di sini gitu ya. Lebih tepatnya lebih meneruskan tradisi ya. Bener. Jadi biar walaupun itu di negara orang ya kan, jauh dari Indonesia, tapi tradisi itu tetap ada gitu. Benar, Tapi apalagi teman-teman Indonesia juga ramai di sana. Betul, nilai plusnya apa? Bisa ketemu sama tetangga-tetangga yang berasal dari berbagai negara. Benar, bisa nyicipin makanan dari negara-negara lain juga. Betul, tapi tadi tantangannya adalah cari halal food ya. Halal food. Sama, tapi mungkin culture shock nanti kita bakal tanyain ya gimana sih culture shocknya ketika pertama-tama di Aussie. Sekarang kita beralih lagi sama dua wanita ini ya. Iya, bersama gulai nangka dan gulai rebang. Tapi kerjaannya lancar lah ya mereka ya selama ini ya, selama Idul Fitri ya. Kan cuman kemarin di hari pertama saja Septi yang izin ya. Kalau Siska kan hari pertama udah mulai ini. Iya, udah sama mulai siaran lagi. Sama Sama Bapak saya dong. Iya. Lebaran kedua saya. Hafal ya jadwalnya. Iya. Hafal. Masih inget dong. Tapi cara kalian berbagi dengan ini, dengan keluarga-keluarga, kan ada tradisi kan biasanya ngasih-ngasih amplop ya. THR. THR. Karena kalau ngomongin THR tuh bukan nominalnya ya, tapi Iya, keseruannya. keseruannya. Jadi ngelihat ponakan Ngantri, antri, itu seru ya. berjejer. Kalian ada tradisi Iya. bagi-bagi THR juga? Tapi sekarang tuh ada lagi tuh yang lagi hits. Jadi kan biasa orang bagi-bagi THR tuh kan pakai amplop ya. Bener. Sekarang pakai games. Ya, yang serok. ada yang Bener. serok ya, Biar lebih serok seru uang, sih, ya. terus juga ada yang gelindingin botol, Iya, bener. ada yang cabut, macam-macam lah pokoknya. Itu tergantung modal sih kayaknya. Kalau Iya Kalau sih. modalnya banyak boleh tuh di. Cuman Iya, kalau iya, yang direktur biasanya modalnya banyak ya. Nah, terima kasih. Kita jeda belum ya? Jadi gimana tradisi THR-nya masih berjalan ya? Berjalan. Berjalan. Wah, Septi ini kayaknya paling banyak keluarin duit. Nyiapin THR nggak? Karena kan kayak Septi ini belum berkeluarga ya. Iya, tapi Jadi kan dia kerja. iya benar, makanya nanyain masih dapat THR atau dikasih ngeluarin THR. THR Betul. atau dua-duanya. Gimana nih? Dua-duanya dapat. Ah, masih dua-duanya kan karena dia belum nikah. Bener. Bener ya? Masih dapat dari om, om masih ngasih gitu. Asik Enak ya? ya, omnya baik ya. Om Amsel boleh juga kasih ke Septi. Om Amsel mau nggak ngasih ke Septi? Kalau Siska gimana? Masih dapet kah atau ngasih aja? Karena kan berhubung udah punya anak nih. Nah, kalau selama 2 tahun ini sudah nggak dapat lagi, Oke. ya kan? Jadi agak-agak shock juga nih, biasanya dapet, ya kan sekarang harus ya sama tetap ngasih juga gitu. Cuman kalau sekarang semenjak nikah itu sudah kebetulan dapat suami Chinese, jadi
ada tradisi-tradisi kita kasih THR itu dalam jumlah yang genap. Gitu. Jumlah yang genap berarti 20.000, 50.000, 100.000 atau gimana? Misalnya gini, 88.000 atau tapi 136.000, iya gitu. Jadi katanya biar lebih hoki sih. Nggak boleh misalnya 51.000. 2.000 nggak boleh kayaknya. Ah, 2.000 nggak boleh? Kurang ajar kayaknya. 2.000 juga. Enggak, siapa tahu kan 52.000 kan? Bisa nggak genap nggak sih? Lebih bagus sih kayak apa ya? Angka tinggi ya? Angka kembar. Bukan angka kembar juga sih, lebih kayak ya kalau bisa 4, sih 8 gitu. di atas 80.000 gitu. Oh. Atau di atas standar minimal 80.000. Baiklah, ada minimumnya. Agak besar ya modalnya ya. Lumayan. Untuk Jadi satu orang. ponakan datang 88.000. Lula Kali boleh? 10. Kalau Lula itu anakku ya, itu sengaja aku beliin tas. Oh, Untuk naruh. Emang dasar itu memang dari mananya itu. Iya. Jadi memang baju baru itu nggak terlalu penting ya, tapi tas baru itu Untuk menampung uang THR. Iya, jadi dari sekarang diajarin dia untuk pakai tas. pakai tas ya. Karena kan biasanya enggak, tapi lihat Lula belakangan ini selalu pakai. Agak dipaksa ya Lula ya kalau gitu. Aduh. Bawa ya Gerong Natasha kayak ya. gitu Sengaja Iya, sih, kayak kan, gitu. kan nanti kan mamanya bilang, nah nggak usah diterima nak, padahal yang ini mau ngasih langsung masukin tas. Dan tasnya itu selalu dalam gitu keadaan ya. terbuka. Kotak amal kali ya. Tapi Bang Bahren ini di sana ini nggak ya, ada Ada tradisi tradisi. bagi-bagi THR nggak ya Bang Bahren? Nanti karena di sini itu semuanya sistem udah cashless semua. Cashless, Jadi iya. mungkin ke depan kita buat THR-nya THR cashless. kayaknya. Alhamdulillah, Tinggal Bang. letakin alatnya, tinggal tempelin ATM-nya. Bang, saya ada QR Bang. Iya. Kalau anak Cynthia Bang di tasnya udah ada barcode. Barcode Kris. Iya, barcode. Jadi yang mau kasih cashless juga bisa sih. Iya, nanti kita Dan, send ke Bang Bahren ya. FYI Bang, emang Lula belum ada dapat THR dolar sih. Terus, jadi di sana gitu ya Bang, tetap ngasih THR tapi versi ini ya, udah dari yang digital ya. digital ya. Enggak juga sih kita tradisi ya kalau dengan anak-anak di sini masih biasa lah kalau THR-nya juga ya sama sebenarnya. Anak-anak tuh kan kecenderungannya melihat sesuatu misalnya duit baru kemudian apa ya dia lebih kepada fisik kan untuk ditunjukin oke, I got this misalnya ya wow nih mereka kan sudah bilingual di sini, mereka sudah berbahasa Inggris semua. Anak-anak kita di sini kan sudah terbiasa dengan bilingual atau bahkan mereka udah di sini udah sama anak-anak Indonesia di sini itu udah pada itu semua. Jadi seru aja ngelihat mereka kadang dapat hal-hal yang seperti itu gitu nah. Karena kalau misalnya zakat fitrah, zakat mal dan seterusnya itu ya memang bentuknya sudah cashless, udah jarang sekali yang menggunakan uang. Sistem sudah mereka buat di sini, sudah dibentuk di sini ya. Tinggal nempelin ATM Anda aja udah masuk gitu semuanya gitu. Apa yang diinginkan gitu. Jadi panitia zakat di masjid-masjid nggak ada lagi gitu Bang ya? Nggak ada. Itu sudah tinggal lagi kalau Anda misalnya zakat di sini zakat fitrah itu sekitar kemarin kita bayar $17 per orang. $17 itu berarti 170.000 ya per orang. Bang, kalau di Indonesia kan ada yang batas rendah, menengah, sama yang tinggi gitu. Kalau di sana gitu juga nggak sih untuk bayar zakat fitrah? Nggak ada di sini. Paling yang berbeda setelah saya datang beberapa masjid dan beberapa paguyuban itu ada yang berbeda. Cuma kalau dalam satu masjid itu satu nominal saja. Ya, misalnya 17, ada yang 15 saya lihat ya, tapi kisarannya antara $17 dengan $15. Saya melihat beberapa masjid yang saya kunjungi kemudian gitu. Dan mereka udah letakkan di sana sistemnya. Kemudian kita tinggal kalau biasanya transfer cashless atau menggunakan kartu atau menggunakan apa itu udah mereka buat sistemnya sendiri gitu. Jadi kita sudah untuk zakat mal ini, untuk zakat fitrah ini. Jadi begitu kita masukkan itu udah masuk ke kantong-kantong mereka tersendiri gitu.
gitu bro. Jadi semua bentuknya uang ya. Kalau kita kan ada beras ya, kita bisa milih gitu. Ya, nggak ada yang di sini bawa kurma, bawa beras atau bawa gandum, bawa apa nggak. Itu sudah memang bentuknya uang. Sudah di sini. Jadi ketetapannya sudah seperti itu ya. Dan lebih misalnya. praktis juga Iya. karena sudah cashless kan. Ya, lebih praktis dan tidak lagi bawa uang cash juga gitu kan. Kasihan juga kalau panitianya juga bawa cash. Iya. Kemudian nanti distribusinya juga mungkin bentuknya juga sudah bentuk cashless. Iya, nggak bayangin kan kalau orang Australia lagi ngitung duit terus tiba-tiba agak keset gini dia. Atau satu motor tapi bawa 40 kilo beras. Iya, karena di Indonesia atau di Jambi masih kita melihat pemandangan-pemandangan seperti itu ya Bang Bahren ya. Baiklah Bang Bahren, nanti Nah, kita akan itu yang harus kita catat Ya. menjadi sebuah apa? Jangan kita anggap itu, saya ingin menyampaikan itu adalah kekayaan budaya kita. Ya. Jangan dianggap itu adalah sebuah keterbelakangan, dianggap sebuah tidak, bahkan itu harus kita jaga, harus kita pupuk karena itu menjadi keunikan Betul. bagi bangsa dan negara kita. Betul, Gitu loh. betul. Jadi kawan-kawan jangan merasa, waduh kok masih kayak gitu sih, tidak, tetapi itu keunikan kita, ada nilai-nilai di balik Idul Fitri, di balik kebersamaan kita tuh nilai-nilai itu yang tidak bisa digantikan dengan uang gitu. Bagaimana hari ini kita bayar zakat itu tanpa komunikasi. Coba kalau kita di sana bagaimana komunikasi? Siapa nama anaknya? Kata ambil zakatnya. Sudah berapa umur anaknya? Ya. Itu luar biasa gitu loh. Hari ini kita berhadapan sama mesin, udah gitu ya. Iya. Ya, hal-hal ini yang harus memang kita jaga, kita pelihara, dan kita harus bangga punya budaya, Iya. punya kebudayaan yang seperti ini. Itu yang ingin saya tegaskan. Iya. Siap. Nah, mengenai cultural shock tadi, misalnya culture shock, misalnya saya kebetulan S1 itu di UGM di Jogja, misalnya. Kemudian S2 di Malaysia, kemudian ini di Australia. Itu betul, kita memang yang pertama yang harus kita lakukan adalah adjusting. Pertama saya makan gudeg itu juga udah tidak terbiasa. Ini apaan sih, nangka Manis kok banget ya. telur kok hitam kayak seperti ini gitu kan. Pasti kita tetapi kita kemudian menganggap itu sesuatu yang luar biasa gitu. Wow, saya nggak ketemu ini loh di Jambi, apalagi di Tebo gitu loh. That's nice gitu. Wah, saya mau coba nih ya. Nah, seperti itu juga misalnya di Malaysia saya ketemu makanan, kemudian nah ini hal-hal yang menurut saya yang memperkaya diri saya untuk apa ya? Keluar itu ya tantangannya ada, tetapi menurut saya itu sesuatu yang luar biasa buat Iya. saya. Siap. Wah, luar Tinggal biasa ya, banyak bagaimana cerita-cerita untuk uniknya. beradaptasi lagi nanti ya di Benar. daerah orang ya. Iya. Baiklah, nanti kita akan sambung kembali nih perbincangan kita sama Bang Bahren dan juga bersama Septi Iya, dan bro. juga Vidya. Kita akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus spesial Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, masih bersama kami dalam serunya Idul Fitri 1444 Hijriah di tahun 2023 ini. Wah, terasa bahagia sekali Terasa kita hari ini ya. bahagia. Kita bisa mengetahui bagaimana suasana Idul Fitri tidak hanya di Jambi sama teman-teman kita ataupun kita sendiri. Benar. Dan juga di Australia. Yang sedang rindu kampung halaman seperti Nah, itu. Tapi kita- tidak terasa, Hamzal sebenarnya, aduh, Pengen 1 jam banyak. nggak cukup Iya, ya. harusnya 10 jam nih kalau sama Bang Bahren ya. Iya. Tapi Bang Datang Bahren ke sini, diundang ke sini. Siap, Iya. siap Bang, siap siap. Bang. Siap Bang, nanti duit tiketnya di QR aja Bang. Doakan ya Bang bisa menyusul Abang Oh, siap. Amin. untuk ya bisa Amin. kuliah di sana. Amin. Betul. Rabbi. Nah, Amin. Siap. Bang Bahren mungkin di segmen terakhir ini apa yang mau disampaikan, mungkin ada mau ngucapin Idul Fitri sama keluarga atau teman-teman yang ada di Indonesia, silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Salehin dan kawan-kawan. Kami keluarga besar yang ada orang Jambi. Kita punya perkumpulan juga orang Jambi yang ada di Australia walaupun belum banyak. Saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri.
dan tentunya kerinduan kita terhadap Jambi bagaimanapun itu tetap akan terasa ya. Sejauh manapun kita pergi, kita tetap uang Jambi, kita tetap orang Jambi, itulah ya. Tempoyak kita rindukan, paku pakis ya. Ya pakis ya. Dan kita rindukan rebung ya, dan Genjer, seterusnya. Bang. Itu adalah nilai ya, genjer gitu ya. Itu tetap menjadi bagian daripada budaya kita. Nah, sebagai penutup saya rasa Idul Fitri tidak hanya sekedar bersuka cita, tidak hanya hura-hura, tetapi dia memiliki dua nilai penting saya rasa. Yang pertama adalah nilai-nilai religi ya, nilai-nilai aspek spiritual. Bagaimana Idul Fitri ini kita jadikan momentum terbaik untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Hari yang berbahagia, hari kemenangan ini menjadi momentum terbaik untuk kita menghadapi 11 bulan ke depan. Yang kemudian dia menjadi aspek sosial. Kita ngelihat bahwa Idul Fitri ini adalah saatnya kita untuk bersilaturahim. Sudahlah, tidak ada kita yang suci, tidak ada kita yang terlepas dari salah. Tidak, apalagi hari ini zaman medsos, kita mungkin salah ketik atau salah paham dalam mengetik karena kita susah memahami media sosial itu. Maka momentum Idul Fitri ini, ayo kita saling memaafkan. Mungkin tidak perlu kita ketemu, tetapi di dalam hati kita maafkanlah kawan-kawan yang mungkin men-tweet yang sesuatu yang tidak mengenakan, kemudian mungkin share di Facebook yang mungkin menyinggung perasaan kita. Ayo kita hari ini kita saling memaafkan dan kita jadikan media sosial sebagai wadah sosial, silaturahim yang baik. Saya rasa seperti itu. Ini momentum yang terbaik. Kita hari ini borderless. Siap. Kita dimanapun ya, dimanapun mau di kampung, mau di kota, di desa itu sama saja. Kita saling bersilaturahim. Kita saling memaafkan. Siap, Sekali terima lagi kasih. mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Sama-sama. Minal aidin wal faizin Bang Bahren. Kawan yang di Jambi. Sama-sama, Ya, Bang keluarga Bahren. saya yang ada di Jambi ya. Siap, terima kasih ya Sehat-sehat Bang. selalu Bang Bahren. Salam juga buat Ya, siap, keluarga siap, dan ya. juga masyarakat Ya. Jambi dan Indonesia yang ada di sana ya Bang Bahren ya. Terima kasih Bang Bahren sudah Terima bergabung bersama kasih, kami. sehat selalu Bang. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Lanjut. Siska, silakan. Ya, di tahun 2023 ini masih bersyukur sekali masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul sama keluarga, apalagi orang tua ya. Dari puasa sampai dengan Lebaran ini masih berkumpul dengan keluarga. Orang tua juga masih dalam keadaan sehat, suami sehat, anak sehat. Kita pun juga di sini dalam keadaan sehat. Untuk itu teman-teman semua minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita semua semakin berkah. Amin. Rezekinya juga lancar gitu ya. Amin. Dan semoga ke depan bisa jauh lebih baik, pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Siska. Ya, Nanti mungkin mau lanjut lagi untuk lebaranan ke rumah-rumah keluarga di sini. Oke, Septi, silakan. Apa yang mau disampaikan? Saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, terutama juga buat keluarga di Sumatera Barat. Sekali lagi, kemarin bersyukur banget bisa sempat pulang ke kampung halaman juga, diberikan kesehatan, senang sekali. Dan buat teman-teman yang nggak mudik ke kampung halaman karena pandemi COVID-19, mungkin kemarin tetap semangat, karena berlebaran di kampung halaman atau tetap di Jambi itu sama aja, yang penting kita diberi kesehatan, Iya. terus tetap bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang lainnya, seperti Iya, itu. Terima kasih. Jadi jarak itu bukan sebuah kendala untuk saling bermaafan karena sekarang sudah canggih. Benar. Teknologi juga sudah semakin pesat ya perkembangannya. Jadi kita bisa telepon Benar, ataupun video video call ya call. untuk saling memaafkan. Bagi-bagi THR juga penting ya. Iya benar. Itu tadi bisa transfer. Betul. Terima kasih sekali lagi ya Septi, Siska. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Nanti Kami habis tunggu ini undangannya. Iya, undangan apa nih? Undangan open house Iya ya. benar. Betul. Kamu kalau ngomongin undangan agak-agak sensi. Ya? Nggak kerasa nih Cynthia, kita Siap, sudah Bang Sal. ngobrol-ngobrol bersama dua penyiar kita dan tadi juga sudah ada Bang Bahren. Sekali lagi ya, di momen Idul Fitri ini tentunya kita juga harus saling memaafkan dan juga jadikan momen Idul Fitri ini untuk bisa saling silaturahmi. Nah, untuk Cynthia juga Ya. jangan lupa untuk ke rumah saya silaturahmi ya. Siap. Nanti ya.
Kalian juga boleh ke rumah saya ya, open house gitu. Ke rumah untuk ngasih THR dulu lah tapi ya. Tetap ya. Tetap ya. Ujung-ujungnya tetap lanjutannya. anaknya ya. Dan pemirsa kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita mulai semuanya dari kesucian. Kita insya Allah kita semua menjadi pribadi dan insan yang lebih baik. Dan lagi. semoga kita selalu diberikan badan yang sehat, Amin. umur yang panjang, sehingga di Ramadan dan juga Idul Fitri tahun depan kita bisa bertemu kembali bersama keluarga dan juga orang-orang yang kita sayangi. Dan akhirnya kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Minal aidin wal faizin.